Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua, sobat pioner di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Pada kesempatan video kali ini admin akan memberikan informasi terkait perkembangan P-Network dari manapun ya. Tetapi untuk video kali ini admin tidak akan mereview dari platform X dulu ya. Kita akan coba berjalan-jalan ke dalam Google ya. Jadi ini informasi dari iknpost.id ya, portal nomor 1 IKN yang disponsori di Sway Group. Jadi informasi seperti apa yang akan admin sampaikan? Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Berita kali ini dari IKN ya, tadi udah disebutkan. Bitcoin segera meroket judulnya ya. Volume perdagangan 500 juta dolar per 24 jam. Wow. Binance pasti listing P. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kemungkinan Binance ya, jika ini pasti jadi bahan pertimbangan Binance ya. Jika volume perdagangan itu 500 juta dolar per 24 jam, mungkin ini akan menjadi pertimbangan lagi yang akan dilakukan oleh CZ atau selaku CEO Binance agar melistingkan P-Network di platform Binance ya. Meski perlahan harga Bitcoin mulai merangkak naik, Bitcoin telah menunjukkan pertumbuhan dalam 24 jam terakhir. Pakar kripto menyebut Binance ingin listing P namun terkendala persoalan internal. Nah, di sini sebenarnya jelas ya. Apa yang menjadi kendala Binance itu tidak segera melistingkan P-Network di platformnya ya. Jadi ternyata di sini bisa jelas ya, terkendala persoalan internal. Harga Bitcoin kini telah berada di angka 1 dolar setelah sempat mencapai titik terendah 0,86 dolar. Mata uang digital tersebut sekarang diperdagangkan pada harga 1 dolar, menandai kenaikan lebih dari 5% dalam sehari terakhir. Momentum kenaikan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah P-Network dapat terus melampaui level 1 dolar dan melanjutkan kenaikannya? Bitcoin harus dihadapi rintangan resistensi 1,20 dolar menuju level 1,35 dolar. Meskipun mengalami kenaikan, Bitcoin menghadapi rintangan di 1,20 dolar. Jika P-Network berhasil menerobos resistensi ini, maka dapat membuat koin menargetkan level 1,35 dolar dan menjadi tonggak penting. Hal itu memang tidak mudah karena Pi telah menunjukkan volatilitas, tetapi jika berhasil melampaui angka 1,90, bisa saja rally menuju 3 dolar dapat terjadi ya. Jadi di sini ada sebuah analisis prediktif yang dilakukan oleh iknpost.id ya. Jadi jelas untuk mencapai rintangan-rintangan berarti di sini berjenjang ya. Ini untuk harga di bursa pastinya ya, berbeda dengan harga di ekosistem. Jadi untuk menghadapi rintangan yang dianalisa oleh iknpost.id, jadi jika P-Network itu ingin mencapai harga mungkin 3 dolar lagi ya, di sini yang harus hadapi yaitu kita naik itu ke 1,20 dolar terlebih dahulu. Dan jika bisa menerobos resistensi ini, maka dapat membuat koin menargetkan. Nah, di sini berarti targetnya itu naik lagi ke level 1,35. Dan ini juga menjadi tonggak penting yang dilakukan core team harusnya ya. Dan setelah itu pasti kita menargetkan ke level yang lebih tinggi yaitu 1,90. Dan jika kita sudah melampaui harga 1,90 dolar, bisa saja rally menuju 3 dolar dapat terjadi. Dan ini berarti puncak kedua harga tertinggi yang diraih P-Network itu bakalan terjadi ya. Jadi ya hold koin-koin sobat pionir sekalian ya, jangan panik selling ya. Kemarin admin juga sudah pernah memberi arahan untuk jangan panik selling ya.
Oke, dalam seminggu terakhir, posisi pasar Bitcoin goyah. Mata uang kripto ini turun drastis dari posisi ke-11 ke posisi 21 berdasarkan kapitalisasi pasar. Meskipun penurunan ini mengkhawatirkan, penting untuk dicatat bahwa Pi masih memiliki potensi untuk pulih. Jatuhnya Bitcoin salah satunya karena penolakan Binance untuk melakukan pencatatan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan pasar Pi baru-baru ini. Binance ingin listing Pi Network. Binance telah memutuskan untuk tidak memasukkan Bitcoin dalam pemungutan suara pencatatan terbaru mereka. Padahal Binance telah menjalankan jejak pendapat dan 86% peserta memberikan suara mendukung pencatatan Pi. Meskipun ada dukungan ini, informasi Binance belum bergerak. Penundaan pencatatan ini tidak hanya merugikan Pi, tetapi juga Binance dalam volume perdagangan dan pendapatan. Pakar kripto Kim Wong mengatakan volume perdagangan rata-rata Pi selama 24 jam terakhir sekitar 500 juta dolar, menjadikannya aset besar yang dapat dimanfaatkan Binance. Oke, kita lanjut ke page kedua. Oke, sambil menunggu loading ya. Oke, kita sudah selesai. Wong yakin, maksudnya tadi ya, ini nama orang ya. Wong yakin Binance dalam dilema terkait masalah kepercayaan dan perselisihan internal. Wong berspekulasi bahwa Binance mungkin ragu untuk mendaftarkan Pi karena masalah internal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun kepercayaan dengan komunitas. Bursa tersebut mungkin ingin mendaftarkan Pi di masa mendatang, tetapi harus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internalnya ya. Oke, jadi ini yang perlu di-highlight oleh sobat-sobat pionir sekalian. Jadi kenapa sih Bitcoin itu atau Pi Network itu tidak cepat-cepat listing ya? Walaupun setelah jejak pendapat yang dilakukan oleh CZ selaku CEO Binance di platform Binance ya di X ya. Jadi ada 86% orang yang melakukan voting apakah jadi di sini Binance itu menanyakan eh apakah cocok Pi Network itu listing di Binance, dan di situ kan jelas ya 86% mengatakan cocok ya dan segera dilistingkan. Tetapi kenapa ya Binance itu tidak segera ambil tindakan untuk melistingkan di Binance terkait Pi Network? Ternyata kan di sini jelas ya. Ternyata pakar kripto menyebut Binance ingin listing Pi, namun terkendala persoalan internal. Nah, di sini cukup jelas ya, mengapa sih, kenapa sih? Ya, jadi beberapa pertanyaan pasti, kenapa sih, kayak gitu ya. Binance itu tidak segera listingkan Pi di bursa mereka. Jadi di sini jelas ya, pakar kripto menyebut itu Binance ingin melistingkan Pi namun terkendala persoalan internalnya. Tapi untuk persoalannya itu admin belum tahu seperti apa persoalan yang dihadapi selaku Binance dan kroni-kroninya ya. Jadi itu mungkin tidak bisa dipublikasikan oleh Binance ya. Jadi bagaimana tanggapan sobat-sobat pionir sekalian terkait mengenai berita terbaru yang admin sampaikan? Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita Pi Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman pionir yang lain agar mendapatkan informasi juga terkait perkembangan berita terbaru dari channel Zaitek juga ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.